Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dina Hairina dengan NIM 2310912220002. Dalam video ini saya akan membahas salah satu dari 8 kompetensi penting bagi seorang sarjana kesehatan masyarakat. Mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat atau analytic or assessment skill. Apa itu analytic or assessment skill? Keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi situasi kesehatan masyarakat secara holistik. Dalam era informasi ini, seorang sarjana kesehatan masyarakat harus dapat mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data kesehatan. Mengapa hal ini penting? Analisis situasi kesehatan masyarakat membantu kita merinci tantangan dan potensi dalam komunitas kita. Dengan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, kita dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan relevan. Mari kita lihat studi kasus sederhana untuk memahami bagaimana keterampilan analitis ini dapat diterapkan. Bayangkan, sebuah komunitas dengan tingkat penyakit yang tinggi, seorang sarjana kesehatan masyarakat akan menggunakan data epidemiologi, faktor sosial ekonomi, dan lingkungan untuk menyusun gambaran yang komprehensif tentang masalah kesehatan yang ada di sana. Beberapa metode analisis yang digunakan melibatkan survei kesehatan, wawancara, dan pengumpulan data statistik. Semua ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membimbing kebijakan dan program kesehatan. Perlu dicatat bahwa keterampilan analitik ini sangat terkait dengan beberapa kompetensi lainnya. Misalnya, hasil analisis ini dapat membentuk dasar bagi pengembangan kebijakan kesehatan dan perencanaan program kesehatan. Tantangan dalam mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat melibatkan kompleksitas faktor-faktor yang terlibat. Namun, di balik tantangan itu, terdapat peluang besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan kepada masyarakat. Keterampilan analitis atau penilaian sangat penting bagi seorang sarjana kesehatan masyarakat. Dengan pemahaman mendalam terhadap situasi kesehatan masyarakat, kita dapat melangkah maju menuju solusi yang lebih baik dan juga berkelanjutan. Dalam kesehatan masyarakat, kolaborasi dengan masyarakat adalah kunci. Keterlibatan masyarakat bukan hanya tanggung jawab etis, tetapi juga memperkaya data dan memastikan implementasi yang berhasil. Namun, tantangan juga ada. Terkadang data tidak lengkap atau masyarakat enggan berpartisipasi. Seorang profesional kesehatan masyarakat harus kreatif dalam mencari solusi, bekerja sama dengan stakeholder, dan memastikan keterlibatan maksimal masyarakat. Dengan mengembangkan kemampuan analitik or assessment, seorang sarjana kesehatan masyarakat menjadi agen perubahan yang efektif, membawa dampak positif pada kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas kompetensi penting bagi seorang sarjana kesehatan masyarakat, yaitu kemampuan dalam mengembangkan dan merancang kebijakan serta program kesehatan, dikenal sebagai policy development dan program planning skill. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu kebijakan kesehatan dan mengapa hal ini sangat penting dalam bidang kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan adalah landasan untuk mengarahkan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah pengembangan kebijakan kesehatan melibatkan identifikasi masalah kesehatan, analisis data, serta konsultasi dengan ahli dan pihak terkait. Seorang sarjana kesehatan masyarakat perlu memiliki keterampilan analisis dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu kesehatan masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas keterampilan perencanaan program kesehatan. Ini mencakup penyusun tujuan yang jelas, menentukan strategi implementasi, serta mengevaluasi dampak program. Sarjana kesehatan masyarakat perlu memahami kebutuhan masyarakat dan merancang program yang relevan dan efektif. Selanjutnya, kita akan membahas kompetensi ketiga dari seorang sarjana kesehatan masyarakat, yaitu berkomunikasi secara efektif, or communication skill. Kemampuan berkomunikasi secara efektif adalah landasan penting bagi seorang profesional kesehatan masyarakat. Di dalam kelas, mahasiswa belajar untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas. Kesehatan masyarakat memerlukan kolaborasi dan koordinasi. Mahasiswa perlu mengasah kemampuan berbicara dan mendengarkan agar dapat bekerja sama dengan berbagai pihak. Pentingnya komunikasi efektif tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis. Di lapangan, para sarjana kesehatan masyarakat harus mampu berinteraksi dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi kesehatan yang relevan. Inilah mengapa mahasiswa belajar untuk mengidentifikasi audiens mereka, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan memanfaatkan media yang sesuai.
Dalam era digital, kemampuan berkomunikasi juga melibatkan penguasaan media sosial dan teknologi informasi. Para mahasiswa diajarkan untuk menjadi penafsir yang baik dan menyampaikan pesan yang dampak maksimal. Jadi, kompetensi ketiga, berkomunikasi secara efektif atau communication skill tidak hanya menjadi keterampilan esensial bagi seorang sarjana kesehatan masyarakat, tetapi juga kunci kesuksesan dalam membangun masyarakat yang lebih sehat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.